Ini ide dari sini Bapak. Yang membuat format adalah dari sini. Yang membuat usulan dari sini. Justru kamu menang berkali-kali. Oh gitu. Panggil dia coba. Diajak komunikasi. Support dia dengan baik. Maka akan tumbuh. Sering kita kesalahan-kesalahan di sini. Saat ada tamu datang ke pondok, entah itu dari jamaah sendiri yang memberikan informasi atau dari orang luar institusi yang lain, saat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat sehingga dikatakan salah saluran, sehingga nggak tersampaikan, suatu saat personalia atau orang institusi ini datang. Saya sebenarnya sudah sering ke sini Pak Yai. Saya juga sudah menemui ini unsur, ada dari Ustadz, ada dari Pokja, ada dari di sini. Saya sering. Saya maunya ketemu Pak Yai. Ada ide begini. Ternyata nggak sampai Pak Yai. Ya, dia karena dia merefleksikan di institusinya dia, hal demikian wajar, maka nggak menyalahkan, kan gitu. Karena untuk menyampaikan dia seharusnya bertemu kepada siapa di sini, maka nggak tersampaikan. Kemudian yang diberitahu merasa bukan bagiannya. Aku mulang biologi, ya dijak omong-omongan ya dianggap loh, weki tiba ya kerungu inggih. Lah kok gak ngomong, kalau kan mau ngajar biologi, ya umpamanya kan begitu. Nah, pada saat ini dapat dikelola sebagai isu strategi, akan menjadi luar biasa sebuah komunitas itu. Ini yang kita belum. Jadi kita ngomong komunikasi ternyata kan harus detail begitu loh. Saya ungkap komunikasi yang komunikatif, pamannya begitu. Saya nggak ungkap contoh-contoh ini, asumsi kembangke diwi begitu loh ya. Ternyata kan harus detail kan, harus detail. Ya. Makanya kemudian saya beranjak nggawa laptop gitu kan, maunya kan detail kayak ini nantinya. Gitu. Wes ngaji cara laptop gak enek toh. Suatu saat kita akan berbicara tentang teknisnya. Jadi ada kejadian-kejadian, beberapa kali sudah lama terulang. Kenapa humas di Pomosda di setiap satuan pendidikan saya hilangkan? Karena selama ini humas itu jadi penyakit. Menurut catatan saya, humas itu pada saat dia sering karena tugasnya adalah keluar kota, berhubungan dan berkoneksi dengan institusi yang berkaitan dengan pendidikan SMA, SMP, SD, STT, umpamanya begitu. Atau Pomosda ada humasnya, ya Pomosda sebagai pondok pesantren. Biasanya penyakit wong humas itu undi-undi karo penyakitnya bendahara. Yang satu tanah yang basah jeplok, yang satu basah kuyup. Gitu. Jadi kenapa saya hilangkan? Ini dampaknya adalah di komunitas ini terjadi iri, dengki, ngrasani begitu di humas. Dapat informasi strategis. Ini kalau kita berhubungan pondok, ada budidaya dan pemberdayaan serta teknologi ABCD umpamanya begitu. Engkau sing diunekne di pondok mung atok, BCD ini dibuang, nggak diberitahukan. Diusaha, kalau perlu dia mencari institusi lain, melakukan usaha sendiri. Akhirnya berhenti di jalan. Akhirnya institusi yang datang, saya sudah menginformasikan apa belum sampai, gengi kan gitu. Nah, ternyata setelah ditahu, ternyata buat proposal sendiri, umpamanya kan begitu. Ini penyakitnya humas di rata-rata iki.
Jadi inget wis enek PT Induk Telkom gawe PT itu penyakitnya humas biasanya gitu loh. Pak makan contoh begitu. Itu yang saya tahu bener ya. Bendara yang ngono gitu loh, penyakit ning arepe tak ilangi dadi opo aku gitu loh, kesulitan. Nek humas tak ilangi dadi entrepreneur. Itu dikira menang padahal itu kalah berkali-kali. Terpuruk, dia juga terpuruk, institusi terpuruk. Kalau institusinya terangkat padahal dia juga terangkat. Kita sering salah sangka dalam hal ini karena ukuran kita menang dan kalah. Kedua, jangan menggunakan ukuran menang dan kalah. Kedua, jangan menggunakan ukuran ben penae, hati-hati. Ini sering menjebak. Ya piye nyamane lah piye penae, ini sering menjebak. Pada saat kita piye kalau pengelolaan keuangan dan sistem kita gunakan gini saja, kan ini kan penae gini. Kita supaya dapat mengembangkan dengan leluasa. Kita tidak memikir dampak panjangnya generasi ke generasi. Contoh pamannya di pondok gini, mungkin saat itu saat masa lalu ini kan sudah kita benahi. Setiap pada saat kita melakukan satu bentuk pemberdayaan dan budidaya kolam, kita setiap di depan perumahan kita kasih kolam kecil, kan begitu. Yang ini disatukan menjadi sebuah koordinatif, bukan kolaboratif. Koordinatif, beda gitu ya. Kemudian apakah ini difungsikan sebagai stimulus atau sebagai sistem bagian dari sebuah tata kelola, kan gitu. Pada saat berada di sini kemudian setiap di depan perumahan itu ada kolam kecil-kecil, diberi kolam dream itu. Kemudian ada maunya kreatif, bener, tapi ini butuh dipertimbangkan dengan baik dalam suatu musyawarah. Ini saya yang akan contohkan saja. Kemudian akhirnya perumahan itu membeli dream sendiri untuk dream murah, umpamanya begitu. Akhirnya dia membuat kolam sendiri, dia mencari pasar sendiri, membuat sistem sendiri, berada di sini, umpamanya begitu, umpamanya. Nah kemudian umpamanya dia karena khawatir jika ini menjadi bahaya kalau khawatir pada saat untuk menambah ekonomi, kamu matur saja nggak gimana kok saya ya. Dan dalam ini kan contoh. Kemudian ini kolam milik pondok, ini kolam milik si A, si B, umpamanya begitu. Ini nggak ada koordinasi apalagi gitu ya, nggak ada koordinasi. Nah kemudian apa yang terjadi? Dampak generasi ke generasi dikira itu hal yang benar. Jadi benturan itu benar gitu loh. Seperti ada yang pendapat begini, wong sahabat saja zaman Nabi itu sindir-sindiran kok, enek benturan kok, kan gitu toh. Itu benar berarti, apalagi kita jauh dari Nabi Muhammad, ya benar begitu. Itu kejadian itu akhirnya yang terjadi. Tapi nggak bisa rasional, berarti ini ada sesuatu yang siapa yang salah, siapa yang benar, nggak berani membongkar ini. Dalam sebuah komunitas juga begitu. Kenapa kemudian kolam kita satukan? Kemudian kalau memikir sesaat, mutung, aku biar usaha untuk penghasilan, sekarang enggak gitu. Kolamnya di jero gini. Lah seandainya setiap orang itu personalianya seperti itu, sehingga jajan di gone kantin, setiap dari ibu rumah tangga gawe jajan setor kantin. Kemudian sing A jajane laris, si B jajane gak payu. Apa yang terjadi?
istri gitu loh. Ini dampak jangka panjang. Kita tuh menata saat ini harmonis, mungkin nggak ada masalah kok kita. Wong itu rezeki wong kan dewi-dewi, nggak masalah. Ini bakul lumpia laris, singke bakule apa tempene gak payu pakmanya begitu. Nah, kemudian nggak masalah kok. Lah nggak laris juga gak payu piye ya ndak apa-apa. Kita relax kok, rezeki masing-masing. Ingat, tapi generasi berikutnya hancur. Berarti persaingan dikemas dengan kalimat cantik, persaingan sehat, tinju sehat, gelut sehat, jotos-jotosan sehat, lok-lokan sehat, cuk sehat. Kan gitu akhirnya nanti. Apa pikir apa jenenge misuh enggak? Kan enggak. Gitu. Cucuan sehat. Pada saat kita hanya menuruti, enggak berani jujur, dampaknya itu. Jadi alasan, argumen yang kamu gunakan bukan alibi. Mudahnya bukan. Mudahnya bukan itu. Ya. Jadi saat ada potensi kemampuan marketing yang bagus, tapi dia tidak di tim marketing. Tim marketing, koordinatornya sering berhubungan dengan si A ini, tapi nggak pernah diungkap, ditutup-tutupi. Bisa jadi apa yang terjadi? Nggak akan berkembang karena khawatir ini akan tahu, ditutup-tutupi. Itu kan, ya pamannya begitu. Nek pokok gelem blak-blakan, jane bapak roh kabeh begitu wes. Apa sih mbok tutupi gitu. Nah ini kan, tapi aku gak mentolot jane arep ungkap teknis begini gitu lah. Ada kejadian-kejadian yang seharusnya nggak terjadi. Saya ungkap halusnya, kita ungkap globalnya. Uangnya begini, dikai detail, dikasih informasi dan cara yang detail, juga ngeluh. Ngono kok didetail nih pun kelompok paham kok bapak nggak usah didetailkan kan gitu. Tapi nek gak dikai detail, engkau ditilai iso diaku, wi detailku lo bapak mergo aku, repot tuh. Menungso itu, nah ini kan contoh lo ya, contoh. Kita membuat satu komunitas yang harmonis itu, kita menghitung juga jangka panjangnya, bukan karena sesaat. Seperti Anda ngomong anak itu juga pikiran jangka panjangnya. We didik anak mbok ujo mergo nyambut gawe nek gak nggawe anak sapa neh. Mbok gedhe anake mbethik mbok kek pondok. Wes jian anak kula niki nakal. Wong itu nakal mergo gaweanmu lho. Nah, terus buka pondok gitu loh. Akhirnya pondok itu terkenal jadi bengkel. Bedi ekik mergo kowe sing mbok salahne pondok. Engko nek wis enak kesalahan lanjutan, padahal sing bahane kuwi awakmu. Eta bahanmu to. Bahanmu wong gene-genmu kok. Duduk gene ustad, duduk gene. Jadi kadang kita itu ada kesalahan bahwa nek gak tinggu anak, kalau tidak untuk anak siapa? Akhirnya anak gak njaluk ditukok nih. Nyapa to Pak, Bu kok tuku niki? Bapak balas dendam le. Kan itu yang sering terjadi itu. Loh kok balas dendam to Pak?
bapak mbiyen pengen es krim, bapak mbiyen pengen peda, bapak mbiyen pengen kerupuk, pengen coklat, gak keturutan mergo mbahmu cetil. Mbahmu cetil. Berarti mbah cetil, ya siji cetil kepindho memang gak duwe-duwe. Jadi pengen es krim gak tau keturutan le. Oh terus bapak ki dendam kalih simbah. Ya enggak toh le wong bapak kerja kan kanggo kowe. Wis pengen apa tak turuti. Matur nuwun Pak. Lah ini anak ini nanti saat dia itu sudah jadi tidak mampu mengendalikan diri akibat perlakuan yang kita lakukan. Wengko nek mau ngeluh piye? Kira-kira piye? Anakku nakale kan gitu nah. Wijane anake sapa to ki? Lali Pak dhewe iki. Anake no wakal petakilan barang wijane anake kethek pok lah. Ngetek-ngetekne awake dhewe gak sadar lah. Pada saat kita salah awalnya kita itu pada posisi cara kita nggak memperhitungkan ini saat jadi kita sering ini anak klon wakal niki kan gitu. Kadang kan kita ya ada sesuatu, ada kasus-kasus, tapi saya nggak ngomong kasus, tapi saya ngomong secara standar. Biasanya rumah tangga ya ngono. Nek wis ngomong tugas, aku bagian golek duit Bu, mak, aku gak bagian golek duit. Anak ki bagianmu nakal koyo ngono ki berarti ya kowe kan gitu ta. Sing lanang bisane ngono nggih Bu. Nggih. Jenenge sering disalahne bojo sampean. Mboten. Oh alhamdulillah. Salah iki. Saat kowe ki debat golek bener antarane suami istri anak melihat ini presiden yang gak baik. Jadi nek kowe arep ngaploki bojomu enek anakmu ganti ngelos-ngelos. Kono anak ngalih buak. Gak ngono lho ya. Jadi saat kita tidak mengendalikan diri sejak awal, saat anak kita jadi sudah katakanlah kesulitan membenahinya, maka kita akan menjadi berat generasi ke generasi ini yang kita perhitungkan. Komunikasi ini yang diperlukan. Kenapa Quran Asy-Syura musyawarah bainakum, musyawarah di antara kamu dan komunikasi itu menjadi hal yang mendasar dalam membangun sebuah keharmonisan. Jadi bukan sekedar kita hanya satu generasi, tata kelola hanya satu generasi, keharmonisan hanya satu generasi karena saling maklum. Bukan ini. Saling maklum juga harus ada realisasi bagaimana membuat tata kelola administrasi manajemennya, tata singgungannya, sinerginya, ini juga harus diikhtiari. Kita maklumi, iya. Kita maklumlah kalau dia seperti itu, iya. Tapi pada saat maklum itu sudah akumulasi, maklum itu akan memiliki dampak yang tidak baik dalam satu sistem komunitas generasi ke generasi. Kita tidak ingin membangun komunitas kita harmonis hanya sesaat ini saja, didasarkan atas maklum. Saat ini mungkin masih terkendali, kamu bisa saling memaklumi. Iya, saya maklum lah kalau dia tukang tidur malas, saya maklum kan gitu. Tapi keberlanjutannya seperti apa? Jangan ikatkan diri dengan banyak maklum. Kalau menghormati dan menghargai iya, tapi maklum itu adalah hal-hal tertentu, catatan-catatan tertentu.
yang kita nggak mampu menjangkaunya kita maklum. Enek bupati korupsi, yo ya maklum, ya maklum lah, ya memang duit ki enak kan gitu, wes maklum kan gitu. Duit enak bagi mereka, nek bagimu kan gak enak duit itu. Bagi yang korupsi enak, duit itu jadi kerupuk, nek bagimu kan wesi, wong duitmu kledik. Keliti kan receh dah. Kita sering terjebak kebenaran itu karena banyak orang. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh pendapat. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh pendapat. Jadi kalau kamu sudah berada di dalam kebenaran, secara rasional kamu sudah di dalam kebenaran, kamu nggak usah bingung dengan pendapat, begitu loh ya. Ataupun kesepakatan juga bukan hasil musyawarah dan tidak sedikit banyaknya orang yang berkata bahwa itu benar. Ini memang mungkin sudah sering saya sampaikan. Tapi bagaimana perbuatan kita, pembicaraan kita yang dapat dan yang terhubung dengan hati nurani yang berfungsi. Kebenaran itu adalah perbuatan yang terhubung dengan hati nurani. Ini dibahasane orang-orang akademik begitu. Nek dibahasane bahasa kita, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu tergantung dari niat. Tapi niat itu ojo difahami hanya di awal. Usoli fardhu duhri. Dikira ki usoli fardhu duhri kuwi intine itu lillahi ta'ala itu loh. Aja salah. Usoli fardhul maghrib salata rakaatani mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ki lho intine. Yang kita tuh sering salah tempat itu usoli fardhul maghrib. Aku usoli maghrib kok kan gitu. Nek lillahi ta'ala itu terus menerus sampai salam. Niatnya dijaga, niatnya itu berada di dalam Allah, hijrah kepada Allah. Jadi orang aku niatku sing bener, wis bener kok niatku. Nek ternyata kemudian salah, carut marut, ya sudah, walau a'lam bisawab. Awi jenenge wong pembenaran. Nek awalnya bener, mesti nek harmonis terusnya ya bener. Kalau kamu usaha tuh niatmu tuh untuk ibadah bener, nek kok congkrah, kemudian terjadi benturan di dalamnya, berarti enek sing gak bener niate, menggok niate kan begitu. Saat yang dimaksud dengan hati nurani yang berfungsi, makanya sekelas dulu walawit taba'al haq ahwa'um lawat samawati war'at waman fihina. Sekiranya kebenaran itu adalah maunya diri kita masing-masing, maka nakala kebenaran itu menurut prediksi kita masing-masing, manakala kebenaran itu sudah menurut kemauan dan kehendak setiap dari diri masing-masing, pikirannya masing-masing, lafaz hadis maka fasad, lamnya takkid, maka benar-benar akan terjadi kerusakan samawat, cara berpikirnya, langit, mindsetnya, walat perilakunya, waman dan manusia fihina yang berada di dalamnya, yang berada di dalam mindset yang salah. Akibat mindset kita maka perilaku kita salah, dan orang-orang yang di sekitar kita yang berada di dalamnya itu juga akan ikut berada di dalam satu perilaku yang salah. Makna samawat itu langit, tapi itu maya, tapi intinya itu adalah
pikiran kita. Langit itu, ini loh langit itu, bumi itu dodomu diwi-diwi. Makanya di surat Al-A'raf 57 itu apa kira-kira itu kenapa kok Nganjuk disebut kota angin? Ini bukan makna kesukuan ya, sebagai sebuah simbol. Wa huwallazi yursila riha busro, saat tiupan angin itu akan berfungsi sebagai kabar gembira. Angin akan menjadi kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat sebelum datangnya rahmat, titik temu. Kalau ayat ini biasanya dikaitkan dengan penyerbukan. Buah berbunga dan berbuah itu hasil penyerbukan dari tanaman-tanaman, sehingga dengan adanya angin yang datang akan memberikan kabar gembira, berarti itu akan ada rahmat, sehingga tanam-tanaman itu akan mau berbuah berbunga, itu akan menjadi sebuah buah yang banyak. Itu ada angin, ketepatan Nganjuk itu kota angin. Jadi yang dikatakan bahwa di sini diungkapkan bahwa permisalan kadzalika nakhriju, permisalan tumbuhan yang membuahkan hasil yang dengan buah-buahan ini akan mengenyangkan, buah-buahan ini akan menyehatkan, buah-buahan ini akan menjadi indah dalam kehidupan. Itu adalah seperti halnya bumi yang mati atau orang yang mati. Di sini disebutkan sebagai permisalan orang yang mati, yang kemudian menjadi hidup. Permisalannya adalah berada di dalam kabar gembira saat ada angin yang datang mendahului rahmat. Itu mungkin kan bisa jadi kan seperti itu. Maka wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, maka kehidupan yang tertata, yang terpola dalam sistem akan memunculkan generasi ke generasi yang harmonis. Ya, itu surat Al-A'raf 58-nya. Cuman ini ambilnya kan kadzalika, bagaikan. Jadi angin membawa penyerbukan, kemudian berbunga, berbuah. Itu bagaikan orang yang mati yang dihidupkan. Itu permisalannya adalah itu. Benar-benar bal aitanahum bidzikri, maka benar-benar akan diwujudkan saat ada zikir, saat ada kehadiran Dia, zat Tuhan yang punya nama Allah. Sungguh Allah mendatangkan zikir dengan ilmu yang menjadikan ada ingatan keberadaan Tuhan. Tapi kebanyakan manusia dari zikir itu mu'ridun, mengabaikan, melalaikan, menyisihkan adanya zikir. Zikir itu Allah, 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 itu zikir. Subhanallah, semua itu zikir. Duduk, bukan. Itu duduk zikir, itu wirid. Zikir itu setelah makrifat, setelah kenal, maka zikir. Itu kan bedanya begitu.